Tidak ada masalah. Oke, Bung Heri, sebenarnya kalau kita melihat tindak tanduk dua calon ini ya, sebenarnya yang mana yang lebih baik, etis tidak sih sebenarnya untuk pada saat kita masih menjabat sebagai pejabat publik melakukan kampanye atau juga melakukan pendekatan seperti itu? Ya, ini yang saya katakan konflik of interest tadi ya. Memang betul dikatakan misalnya di hari libur dan lain sebagainya, tapi apakah bisa atau apakah ada jaminan misalnya fasilitas negara itu tidak digunakan oleh pejabat itu untuk melakukan kampanye? Karena itu kan tentu penyalahgunaan menurut saya ya. Karena apa? Karena misalnya begini, seorang menteri, katakanlah pejabat negara misalnya setingkat ketua DPR atau apapun, kalau ke daerah itu otomatis pasti ada seremonial di daerah yang menyambut mereka. Nggak akan mungkin pemerintah daerah itu lepas tangan ketika mereka turun ke lapangan. Nah, inilah yang menurut saya perlu dikaji dan perlu diperhatikan. Jadi kalau atas nama tadi tidak melanggar etika politik, kepantasan politik, menurut saya publik juga perlu dicerdaskan persoalan dengan pendidikan politik. Karena yang demikian juga menurut saya ya, terus terang ya, kalau memang berani Dahlan Iskan lalu kemudian Hatta Rajasa, ini akan sangat menarik dan keduanya bisa meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Karena saya setuju Mbak bahwa menteri itu posisinya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tetapi itu juga berlaku dengan capres lain yang bukan orang pemerintahan. Ketika melakukan seremonial juga Pemirsa, meski berkali-kali dibantah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya konvensi Capres sempat menimbulkan friksi di antara para pembantu SBY, yaitu para menteri ini. Salah satunya ketika Pertamina menaikkan harga LPG yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Januari lalu. Ada dua pembantu SBY, dua menteri, yaitu Hatta Rajasa dan juga Dahlan Iskan, yang sama-sama akan mencalonkan diri menjadi presiden pada 2014 ini. Dan mereka berdua memberikan keterangan berbeda kepada wartawan. Nah, ada yang menyebut peninjauan kembali adalah bentuk kepedulian pemerintah yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Sementara itu Dahlan Iskan kemarin mungkin kita sempat melihat dengan nada kesal sempat berujar bahwa kisruh LPG adalah sepenuhnya tanggung jawab dia. Pemerintah mendengarkan suara masyarakat. Ya. Jadi begini, yang jelas pemerintah sangat mempertimbangkan dan mendengar. Mayoritas masyarakat kita pengguna LPG 12 kg. Ya. Saya udah bilang, pokoknya semua saya yang salah. Kurang gimana, Pak? Dua-duanya capres. Kuning nggak ada? Ya, kita ke yang dirangkul dulu. Dari tim yang dirangkul, sebenarnya ada apa sih? Ini kan sebenarnya satu bukti kan, bahwa ada orang yang bersahaja, cerdas dan bisa menyelesaikan masalah. Kita tahu kan LPG itu kan ini kan Pertamina kan BUMN. Jadi ini kan harus ada yang mengambil tanggung jawab. Karena publik kan perlu kejelasan. Nah, beliau mengambil itu peran itu. Apapun latar belakangnya, tetapi ini kan peran yang diambil beliau. Dan ini kan satu pendidikan juga kepada rakyat kan, bahwa seorang Dahlan Iskan itu ingin menunjukkan tidak ingin ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Tapi kan kalau kita lihat gesturnya, iya saya yang salah, semua salah Ya, saya. Itu kan seperti kan apa ya? Apakah orang memang kan Pak Dahlan beda-beda. sendiri kesal merasa dikorbankan seperti itu? Enggak. Itu juga judulnya juga jangan perseteruan lah. Dengan Pak Hatta ini bersahabat kok gitu loh. Makanya kalau misalnya kalau Pak Hatta mundur enggak, gitu. Kalau Pak Hatta mundur mungkin beda lagi pertimbangannya kan begitu. Bukan, kalau dari timnya sendiri bagaimana Pak? ya tidak ada perseteruan dengan Pak Hatta, Pak Dahlan tidak ada. Itu hanya soal kebijakan. Mungkin kurang koordinasi. Kalau friksi? Kalau friksi tidak ada. Tidak ada. Jadi yang dibayangkan oleh publik versus seperti itu tidak ada. Jadi tetap meskipun berkompetisi ya kompetisi persaudaraan yang sehat,
toh masing-masing beda partai gitu, dan masing-masing punya program tersendiri, punya strategi tersendiri, ya tampil seluruhnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh publik gitu, nggak ada masalah. Ya, Mas Heri, kalau Anda sendiri melihat bagaimana, ini bukan masalah anak kesayangan dan anak bukan kesayangan gitu? Kalau kita lihat dia sendiri sepertinya kan memang seperti itu, sepertinya Pak Dahlan tuh kesal sekali. Iya begini, karena Pak Dahlan kan menteri terkait langsung, sementara Pak Hatta kan Menko, ya. Kan kemarin itu ada yang menarik sehingga mungkin Metro TV memberikan judul itu perseteruan bahwa Pak Dahlan, bukan Pak Dahlan, Pak Hatta mengatakan tidak diberi informasi mengenai kenaikan harga LPG gitu. Tapi saya mendapatkan informasi itu dari teman-teman di Pertamina, semua surat, mulai Menko itu disuratin, lalu kemudian BUMN juga disuratin dan lain sebagainya. Itu real ya. Kalau ini salah ya orang yang memberikan informasi pada saya salah. Dan menjadi aneh ketika Pak Hatta mengatakan tidak mendapatkan surat. Suratnya nyangkut di mana? Itu pertanyaan kan. Lalu kemudian menurut saya inilah ya, hal-hal yang menyangkut tentang rakyat itu selalu saja ada pihak-pihak atau pejabat negara yang dalam tanda petik memanfaatkan momen itu untuk kepentingan seolah-olah membela kepentingan rakyat. Saya lebih melihatnya ke sana. Jadi itu semacam panggung politik lah untuk mereka. Jadi tidak salah juga kemudian publik menilai ada semacam perseteruan. Padahal hal itu sederhana. Saya sependapat itu sebenarnya miskomunikasi atau apa. Lalu kemudian kan yang terlihat di publik adalah Pak Hatta membela kepentingan publik. Kok nggak bilang pada saya ada kenaikan dan lain sebagainya misalnya. Kalau Pak Dahlan, ya, saya melihat bahwa karena beliau langsung yang bertanggung jawab membawahi Pertamina, itulah yang kemudian digunakan oleh Pak Dahlan untuk membackup itu gitu. Oke Mas Heri, tapi Anda sendiri melihat ada masalah tidak dalam kinerja kabinet sendiri dengan ada beberapa menteri? Sepertinya kita sudah mengambil contoh tadi Pak Dahlan dengan Pak Hatta Rajasa. Oh iya, sekarang saya lihat memang di dalam kabinet itu sulit sekali kita mengatakan bahwa kabinet itu tidak ada apa-apa. Kontestasi politik tengah berjalan, pasti bukan hanya hal-hal sederhana seperti komunikasi atau miskoordinasi menurut saya. Panggung politik Pilpres 2014 yang notabene juga di dalam juga menteri-menteri punya kepentingan, itu pasti mereka antara yang satu dengan yang satu itu saling bisa kita katakan bahwa mereka khawatir kalau ini lebih populer dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Bukan hanya soal LPG, soal yang kita sebutkan kita mundur terkena soal beras ya, artinya ada isu yang ke sana yang menurut saya kita juga di luar prediksi dia hal itu mengemuka ya. Itu kan dengan Mentan. Kita tahu juga Mentan kan juga kader PKS. Jadi semua saya kira pada akhirnya ke sana gitu. Oke Mas Rifan, bagaimana? Apakah memang seperti itu? Saat ini kan pemerintah dibangun dari koalisi antar partai. Menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden, sebagian partai juga berkonsentrasi untuk memenangkan suara. Tetapi bagi kami, itu jangan lepas tanggung jawab. Apapun kompetisi politik itu, kalau sudah menjadi pejabat negara sebagai menteri, tetap fokus untuk tugas-tugas kenegaraan. Tetapi jadi jika ada yang mengatakan seperti tadi, bagaimanapun juga ini akan mengganggu stabilitas kabinet sendiri, padahal seharusnya para menteri ini bekerja sama. Tetapi akhirnya karena masing-masing ingin maju sendiri, akhirnya mengganggu. Kalau sampai tingkat mengganggu bisa dilihat dari pencapaian pemerintah, dari sisi makroekonomi, dari mikroekonomi. Jadi ada ukuran-ukuran indikatif yang mencerminkan bahwa meskipun ada kontestasi politik di dalam pemilu ini, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan konstelasi ekonomi nasional apa tidak. Nah itu ukuran-ukurannya gitu. Kalau Gus Ami, apakah memang merasakan ada perbedaan? Enggak lah, saya pikir ini kan sebetulnya yang jadi dinamika ini kan etis atau tidak etis ya, menteri atau pejabat publik. Nah ini kan realitas politik yang memang harus kita lihat secara benar. Di kabinet kan memang bukan hanya menteri, kan juga ada ketua parpol. Yang sebetulnya ketua parpol juga tidak kalah ringannya daripada menteri kan begitu kan. Ini sindiran ini. Ini sindiran itu. Bukan, artinya bukan. Enggak, ini kan kita bicara realitas. Tetapi kan yang penting sekarang adalah itu tadi capaian kinerja itu tadi. Yang dilakukan oleh Pak Dahlan selama ini sama sekali tidak mengganggu aktivitas sebagai menteri. Makanya berkali-kali beliau sampaikan yang kampanye atau yang sosialisasi itu relawan. Dan kita yang mengambil inisiatif.
Dan Mbak juga Padahal jangan kampanye heran. juga tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah Tidak ya. ada masalah. Tapi kalau itu mau dipersoalkan etis gitu ya. Oke. Karena kalau kampanye juga tidak ada yang dilanggar Ya. loh. Selama Oke. tidak menggunakan fasilitas Negara. negara dan tidak Ya. mengganggu Tapi kinerja sulit. pemerintah. Tapi kalau Sulit. TP-TP ya seperti itu tadi kan Iya, mau tidak sulit, mau iya. banyak Iya. mengatakan seperti Sulit. itu. Sulitnya apa Lagi sulitnya? ada kunjungan. Real, gitu real. dikatakan. Real begini. Saya ingin Karena mengatakan begini, karena ketua umum partai yang bukan menjabat sebagai pejabat negara itu juga diterima secara seremonial Sama, oleh iya. pemerintah daerah, tidak ada masalah Tidak ada. itu. Tidak Itu ada. tidak ada bedanya kalau di daerah. Tapi gitu. sangat berbeda. Bedanya Kita gimana? bilang begini, kenapa tadi Cak Aming saya mengatakan, ya Presiden SBY juga ketua umum partai, Pak. Hati-hati juga. Jadi menurut saya memang dari level Ya. Presiden SBY sudah memegang beberapa jabatan, sehingga saya kira memang bertahan Pak Hatta wajar aja, presidennya juga merangkap jabatan, yang lain juga seperti itu. Jadi menurut saya memang semua ini harus diurai. Kalau saya lebih fokus melihat, memang di internal Demokrat sendiri itu sangat dilematis ya, tidak ada sosok lain sekuat Presiden SBY, sehingga majelis tinggi dijabat, ketua umum partai juga dijabat, akhirnya Iya. menteri-menteri yang lain juga kan bukan hanya PAN, P3 juga ada di situ, PKB juga ada di situ yang rangkap jabatan, ya santai-santai aja menurut saya, gitu. Tapi Gimana kalau kita? presiden ke daerah itu kan dia tidak dalam rangka untuk temu kader. Tugas dia sebagai kepala pemerintahan gitu loh. Nyambi bisa loh Pak. kan? Nyambi seperti Selama Sinabung ini- kemarin juga sekalian ketemu kader. Tapi Ya kan? khusus Pak Dahlan, Mbak. Khusus Pak Dahlan, kita nggak tahu yang lain ya. Pak Dahlan ini bagaimana memanfaatkan fasilitas negara untuk keseharian aja yang bukan ke daerah. Oke. Itu dia nggak mengambil haknya sebagai menteri. Jadi beliau ingin betul-betul menunjukkan bahwa ini betul murni pengabdian. Oke. Makanya relawan yang mengambil alih seluruh kegiatan sampai akomodasi semuanya itu tidak ada yang instruksi dari beliau. Gitu, kan. Memang untuk capres sendiri bukan hanya 2 orang ini yang nyapres, Iya. ada beberapa capres lain. Apa kata mereka nanti kita akan lihat tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, tidak hanya para menteri, capres konvensi Partai Demokrat juga melibatkan sejumlah nama pejabat publik yang hingga kini masih menduduki jabatannya masing-masing. Ada berbagai dalih yang diungkapkan terkait keengganan mereka untuk melepaskan jabatan publiknya. Sekali dayung dua kepentingan. Artinya manakala saya sosialisasi terkait dengan tugas saya sebagai juru bicara DPR, dan orang akan tahu juga bahwa saya sebagai peserta konvensi, walaupun saya tidak bicara. Saya sendiri ya menjadi bagian dari konvensi, saya akan taat dan patuh pada aturan yang ada. Selama ini komite konvensi tidak membuat aturan yang pesertanya diharuskan untuk memilih apakah tetap menjadi peserta konvensi atau tetap juga menjabat dari aturan yang dari jabatan yang ada. Ya, Mas Ari, memang tidak ada ketentuannya ya bahwa pejabat publik itu tidak boleh nyapres. Tetapi apakah mungkin memang hal ini bisa kita setujui begitu saja? Ya enggak dong, kan saya bilang begitu tadi, konflik of interest-nya seperti apa. Kita tuh harus memberikan contoh menurut saya kepada masyarakat. Masyarakat kita ini kan keteladanan menjadi sangat penting dan sekarang minim sekali keteladanan itu ya. Nah mestinya kan kalau memang kita ingin maju pada panggung berikutnya, katakan Pilpres, mestinya kan mereka harus legowo melepaskan itu agar semua fair. Kalau semua fair maka tidak ada kecurigaan menurut saya. Kecurigaan apa? Tadi penggunaan fasilitas negara. Lalu kemudian yang kedua misalnya ada yang mengatakan bahwa beberapa program-program di lembaganya itu disetting untuk menguntungkan yang bersangkutan. Misalnya kan pernah beberapa ya kita sebut beberapa menteri lalu Iya. kemudian melakukan iklan, katakan iklan layan masyarakat terkait dengan kementeriannya ya. Memang bukan pilihlah sayalah capres konvensi, sayalah capres dari partai tertentu, tapi itu bagian daripada memperkenalkan diri kepada masyarakat. Nah, yang hal-hal beginilah menurut saya perlu diluruskan. Memang tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tidak ada aturannya. Tapi kepantasan dan pendidikan politik itu yang menjadi penting. menurut Oke, saya. baik. Kalau Gus Amin Saya boleh bagaimana? berbeda pendapat dengan Mas Ari. Jadi begini, kan sebetulnya Pak Dahlan itu kan diangkat jadi menteri kan jauh sebelum ada konvensi. Nah sekarang ya mari kita
cermati, yang menginisiatif untuk mengadakan konvensi ini siapa? Kan Partai Demokrat, ya kan? Nah, dan itu bukan sesuatu yang salah kan, sebagai partai pemenang pemilu, dia ingin memberikan pelajaran politik, pendidikan politik kepada publik, ya betul. Bahwa ada efek-efek dari konvensi ini kemudian menjadi semacam kegaduhan politik, ini etis apa enggak etis, ini jangan ditarik-tarik mundur, ini menterinya harus mundur atau tidak, kan tidak begitu mestinya. Ketika Demokrat ini menyediakan panggung konvensi, ya ini dengan segala konsekuensinya. Tentu ada pro dan kontra, itu kan tidak ada masalah. Yang penting kan selama menteri itu bisa melaksanakan amannya dengan baik, saya pikir itu tidak ada persoalan. Dan nanti rakyat kok yang akan menilai. Oh, menteri ini ternyata menggunakan fasilitas negara. Oh, menteri ini ternyata kampanye kebablasan. Biarlah rakyat yang menilai. Dan selama masih menunggu juga dipinang oleh siapa gitu ya. Iya, Ya, prinsipnya dua. Satu, secara yuridis tidak ada yang dilanggar kalau seorang menteri masuk pada proses pilpres. Yang kedua, dari sisi etika politik juga tidak ada dilanggar. Karena kepantasan dan kepatutan itu bicara soal etika, gitu, moral, ya kan. Nah, selama menteri yang bersangkutan, saya setuju bahwa untuk menghindari atau menghilangkan konflik of interest itu adalah dengan tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas publik untuk kampanye, gitu. Nah, yang berikutnya, proses-proses yang dilalui oleh seorang menteri di Pilpres itu ya biarkan publik yang menilai gitu. Karena kan semuanya tergantung bukan semata-mata dari sisi hasil survei, tetapi dari sisi integritas, dari kapasitas, dari pengalaman. Itu yang terkadang oleh masyarakat kurang untuk dilihat gitu. Lebih banyak pada sisi pencitraan politik, kemudian lebih banyak pada sisi iklan yang bisa memberikan image yang tidak real, tidak nyata. Gitu. Tapi pada dasarnya Bung Heri, kampanye atau tidak, yang pasti adalah bagaimana caranya untuk mengambil hati masyarakat ya, mengambil perhatian dari masyarakat sendiri ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Bukan sah-sah saja kan? Ya, sah-sah saja dalam kacamata siapa, gitu kan. Makanya Lagi masih halal, kenapa tidak gitu ya? Ketika publik misalnya mengkritik, itu juga harus didengar, karena itu kan bagian daripada proses demokratisasi. Jadi menurut saya, ya wajar-wajar saja Mas Yoga, Cak Aming mengatakan seperti itu ya. Tapi begini, ini ya ingin mengatakan satu hal. Kalaulah langkah kita ini diikuti oleh Pak Hatta, diikuti oleh Dahlan, menurut saya SBY akan top ya. Oke, baik. Ya, kita cut di situ. Waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Bincang Pagi.